Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to my channel. Perkenalkan, saya Isna Muninggarsari dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai laporan perubahan modal pada perusahaan dagang. Eits, jangan lupa untuk siapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing untuk mencatat hal yang sekiranya penting. Selamat belajar semua! Baik, kita akan masuk materi laporan perubahan modal untuk perusahaan dagang. Nah, sebelumnya ada quotes nih untuk menambah semangat belajar kali ini. Quotes ini dari Hoen Huizinga, yaitu beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Quotes ini menyoroti perbedaan antara sekedar bermimpi dan juga tindakan nyata. Banyak orang punya cita-cita tinggi, tetapi tidak semua orang mampu berusaha keras untuk mencapainya. Jadi, mimpi tanpa aksi sama saja dengan khayalan. Untuk itu, orang yang sukses merupakan mereka yang tidak hanya bermimpi, tetapi juga yang bangun setiap hari dan melakukan segala hal yang bisa untuk mewujudkan mimpi tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi nih. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan pada akhir pembelajaran peserta didik mampu yang pertama memahami konsep laporan perubahan modal pada perusahaan dagang dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen dari laporan perubahan modal dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu menyusun laporan perubahan modal pada perusahaan dengan tepat dan juga benar. Nah, mengapa sih penting mempelajari laporan perubahan modal? Pasti sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal ini memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan. Secara singkatnya, laba bersih yang dihasilkan dari laporan laba rugi ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan modal dalam laporan perubahan modal. Untuk itu, memahami perubahan modal ini akan membantu kita menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan dan membantu membuat keputusan bisnis untuk menjadi yang lebih baik. Jadi untuk contoh sederhananya, jika suatu perusahaan itu mendapatkan laba sebesar 100 juta pada tahun ini, maka modal pemilik itu juga akan meningkat sebesar berapa? 100 juta jika tidak ada penarikan laba oleh suatu pemilik. Gitu. Lanjut ke definisi dari laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini merupakan salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Perubahan modal ini akan mempengaruhi laba ataupun rugi yang diterima suatu perusahaan, yaitu apabila perusahaan itu mendapatkan laba, maka akan menambah modal perusahaan. Namun, jika memperoleh kerugian, maka akan mengurangi modal perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan rumus. Rumus untuk menghitung saldo akhir suatu perusahaan. Rumusnya, apabila suatu perusahaan memperoleh laba, maka modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi privilege. Jika saldo perusahaan ternyata malah rugi, maka rumusnya yaitu modal akhir sama dengan modal awal dikurangi dalam kurung rugi bersih plus privilege. Privilege merupakan pengambilan untuk keperluan pribadi. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi disebut privilege, maka akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan ini. Laba dikurangi privilege. Jadi kalau rugi bersih tinggal ditambahkan privilege saja, tapi modal awal dikurangi rugi bersih plus
prive, seperti itu. Lanjut ke pembahasan keempat, yaitu contoh kasus. Setelah mengetahui rumus perhitungan modal akhir tersebut, kita akan menyelesaikan kasus, yaitu ada kasus Pak Hito memiliki toko buku bekas. Pada awal tahun, modal yang dimiliki Pak Hito sebesar 100 juta. Sepanjang tahun, Pak Hito berhasil mendapatkan laba bersih sebesar 50 juta. Namun, Pak Hito juga mengambil uang dari toko untuk keperluan pribadinya sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk pertanyaannya, berapa modal akhir Pak Hito pada akhir tahun? Kita bahas. Yang itu untuk menghitung modal akhir, nah didapatkan bahwa Pak Hito memperoleh laba sebesar 50 juta. Maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal plus dalam kurung laba bersih dikurangi prive, yaitu modal awalnya didapatkan 100 juta rupiah ditambah laba bersihnya 50 juta rupiah dikurangi privenya sebesar 10 juta rupiah. Jadi modal akhirnya 100 juta ditambah 40 juta rupiah. Jadi modal akhir Pak Hito pada akhir tahun sebesar 140 juta rupiah. Seperti itu. Lanjut ke bentuk laporan perubahan modal. Berikut merupakan bentuk laporan perubahan modal di mana harus terdapat nama perusahaannya. Kemudian jangan lupa judul laporan perubahan modalnya, kemudian periode yang berakhir 31 Desember atau berapa 31 Juni gitu. Untuk komponennya sama dengan perusahaan jasa. Komponen laporan perubahan modal ini untuk perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang sama, yaitu terdapat modal awal sebesar sekian, kemudian laba ataupun rugi bersihnya berapa, kemudian ada privenya berapa. Jika laba maka dikurangi prive ini, dihasilkan perubahan modalnya sekian. Kalau rugi bersih maka ditambah prive, perubahan modalnya ini sini. Jadi untuk modal akhirnya, modal awal ini ditambah dengan perubahan modalnya jika laba. Untuk suatu perusahaan rugi, maka modal awal dikurangi dengan perubahan modalnya, maka didapatkan modal akhir. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui neraca saldo setelah disesuaikan untuk usaha dagang pribadi per 31 Desember 2022 sebesar sekian. Ini neraca saldonya. Kemudian didapatkan laba bersih usaha dagang pribadi per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.640.000. Berdasarkan data neraca saldo dan laba bersihnya, buatlah laporan perubahan modalnya. Jadi disuruh membuat laporan perubahan modal. Jadi ini dia laporan perubahan modalnya, terdapat nama perusahaannya, UD pribadi, kemudian judulnya, jangan lupa laporan perubahan modal atau ekuitas. Kemudian untuk periode 31 Desember 2022 sesuai neraca saldo. Untuk komponennya, modal awal sebesar didapatkan di neraca saldo ini. Nih modal 190 juta. Jadi tuliskan 190 juta. Kemudian di soal kan sudah diketahui laba bersihnya 28.640.000 ini. Kemudian ada prive tidak? Dilihat di neraca saldo. Ini terdapat prive sebesar 2.400.000, maka dituliskan di pengambilan prive 2.400.000 ini. Jika laba maka dikurangi prive ini. Jadi perubahan modalnya 28 sekian ini dikurangi 2.400.000 didapatkan 26.200.000
Rp240.000. Maka modal akhir yang didapat UD pribadi sebesar 190 juta ini ditambahkan dengan 26.240.000 didapatkan 216.240.000 rupiah. Seperti itu. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, laporan perubahan modal untuk memahami bagaimana modal suatu perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang sumber-sumber peningkatan modal dan kegiatan yang menyebabkan penurunan modal. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi laporan perubahan modal pada perusahaan dagang. Apakah kalian sudah paham semua? Atau ada hal lain yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.